nanti akan ditemani teman saya Glenn. Ya, kami berdua role-nya sebenarnya sama di Google Cloud maksudnya. Kayak seneng banget dapat kesempatan ini dan bertemu teman-teman semuanya. Oke, kita mulai aja. Jadi apa sih Antos Service Mesh? Basically simple, dia manage version dari Service Mesh atau Istio di GCP. Kalau teman-teman udah tahu atau udah pernah pakai GKE kan, Google Kubernetes Engine, which is Google GKE itu kan manage version dari Kubernetes. Nah, ini manage version dari Service Mesh-nya. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, kita mundur dikit. Apa sih sebenarnya untungnya pakai Service Mesh? Kan lagi hype banget. Sebenarnya Service Mesh membuat arsitektur network lebih simple dan gampang buat deploy advanced traffic control. Terus kedua, bisa juga kita enhance security dan sudah automatic mengencrypt data in transit dengan MTLS, semua call di dalam mesh. Nah, bisa namanya juga policy untuk mengallow call-call mana aja yang dibolehkan. Terus memastikan uptime lebih tinggi, rollout lebih aman, dan mengurangi time to resolution, misalnya kalau ada error atau sesuatu yang salah, dengan logs, telemetri, dan traces yang di-capture setiap service yang dalam mesh, dan itu sudah ada back-end telemetrinya. Nah, kalau kita tadi kan kenapa service mesh? Nah, kenapa harus ASM sih? Kan ada Istio open source, kenapa gitu kan? Nah, tadi kan mesh sebenarnya adalah layer abstraksi dari network distributed system dari aplikasi. Jadi setiap service nggak perlu aware lagi dengan network secara keseluruhan, cukup tahu dengan local proxy, tapi setiap proxy dikonfig terpisah. Nah, control plane service mesh itu mengkonfigur secara unified, jadi dapat di-manage terpusat dan di-manage terpusat dan dimungkinkan untuk menambah extra intelligence ke service proxy. Nah, service mesh membuat kita memikirkan policy di level services, bukan lagi di layer underlying infra. Nah, kalau ASM, dia tuh nawarin simplify day 0, day 1, day 2, jadi mudah banget buat diinstal, buat diaplikasikan, dan kita lebih mudah lah dalam hal upgrade, patching, karena udah di take care sama cloud provider, Google. Terus kita nanti, saya akan ngomong lebih jauh tentang ini, bisa expand footprint juga ke VM yang belum containerized, pastinya tightly integrate ke GKE, Fleet, Cloud Run, dan juga APG, tapi tetap pakai base Istio dengan standar API yang terus di-develop mengikuti development dari open source-nya sendiri. Nah, ini contoh aja UI dari Antos Service Mesh. Bisa dilihat kalau di sini sudah out of the box, ada manage telemetry backend, ada mesh CA, dan bentar lagi ada manage control plane. Pastinya kalau manage control plane dengan SLA. Jadi teman-teman lebih enak dan lebih ada comfort lah, bisa tidur lebih nyenyak mengetahui ada SLA di Antos ini. Kenapa sih ada manage control plane? Upgrade dan security control di handle Google, termasuk automatic patching. Nah, bisa juga lebih simple untuk topologi tertentu seperti multi cluster karena sudah di take care part of Google. Kita kalau ngomong aspek security di ASM, mungkin saya akan bicara ASM dan ada combination dengan Cloud IAP atau Identity Aware Proxy. Nah, dua hal ini memungkinkan kita untuk mengaplikasikan Zero Trust Network Access, di mana semua komunikasi tadi ya sudah di-encrypt in transit, terus ada workload-to-workload communication bisa dibuat strongly authenticated, authorized, dan juga semua di-log. Workload di-authenticate dengan certificate daripada bearer token, dan juga MTLS dapat meminimalisasi resiko impersonification atau privilege escalation dengan replay atau man in the middle attack, dan bisa mendefinisikan context aware policies untuk allow access tergantung dari peer, request, atau app konteksnya. Kalau contoh misalnya ada service A atau service B gitu kan, misalnya service A itu front end, service B itu back end. Misalnya service B back end ini hanya boleh diakses dari front end tertentu seperti itu. Atau bisa juga misalnya ada PII data di back end yang hanya boleh diakses oleh user yang punya authorized token tertentu. Nah, di GCP kita tawarkan ada Identity Aware Proxy untuk authentication, authorization, user access based on Beyond Core Principles. Bisa juga menggunakan user authentication yang sudah ada, solution yang sudah ada existing di ASM atau yang third party. Nah, pastinya yang tadi saya sebut di atas itu bisa dilakukan tanpa mengubah app code. Nah, ini yang kerennya.
Terus kalau kita ngomong, tadi saya cerita tentang ada VM support kan. Nah sekarang walaupun sekarang masih public preview, tapi nantinya ketika ya bisa dicoba juga sih, tapi ketika sudah GA akan lebih mudah kita extend reach ke VM workload yang masih di VM. Karena kita tahulah dalam perjalanan sebuah startup atau company, kadang mereka belum containerize semua, atau misalnya sebagian besar masih VM, atau ada sebagian kecil masih VM, pengen semua dalam mesh. Nah, untuk hal ini bisa nanti pas VM support sudah launch bisa langsung dicoba. Jadi kita ada namanya kan di VM itu ada manage instance group, dia yang akan kontrol lifecycle dari proxy-nya sudah include dalam VM. Nah, pada saat rilis mungkin baru Debian ya OS yang disupport, nanti akan ada OS-OS lanjutan yang disupport. Nah, ini contoh lagi untuk topologi ISM di multi-cluster, multi-project di dalam GCP, walaupun ISM sebenarnya support multi-cloud dan juga hybrid cloud juga di on-premise. Nah, control plane kalau untuk multi-cluster, multi-project, setiap cluster pakai Istio-D. Bisa juga kalau misalnya mau multi-primary, bisa support connecting cluster yang sudah ada ASM-nya ke cluster yang sudah ada ASM-nya. Jadi bisa juga support kayak gitu. Oke, itu saja tentang ASM. Sebenarnya part setengah lagi bakal ngomongin banyak di demo sih. Oke, saya kasih take it over, Glenn. Oke, thank you so much, Mas Angga. I think salah satu yang paling menarik dari pembahasan ini adalah kalau kita bicara soal managed service-nya gitu ya. Jadi kita mengadopt dari sisi teknologinya sendiri dari Antos Service Mesh adalah teknologinya kita menggunakan Istio. Jadi menurut saya itu sangat menarik karena part di-manage oleh Google, berarti kita bisa leverage beberapa hal supaya Google yang memanage instead of kita yang memanage. Tapi menggunakan teknologi yang sama ketika kita menggunakan OSS Istio gitu. Jadi itulah salah satu yang cukup menarik menurut saya. Dan yang kedua, biasanya kalau kita bicara soal service mesh, seperti yang tadi Mas Angga bilang, selain daripada feature, selain daripada kegunaannya, dan bagaimana kita bisa berkomunikasi di antara microservices kita, hal yang kedua adalah yang biasa kita butuhkan adalah dari sisi UI-nya gitu ya. Jadi selain daripada manage service sebagai service mesh-nya, tapi kita juga mendapatkan UI yang bisa kita gunakan secara langsung. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah dari UI yang bisa kita gunakan untuk sisi service mesh. Jadi teman-teman bisa langsung dapat overview daripada Antos Service Mesh ini sendiri. Dan di sini kalau teman-teman lihat, di sini kita bisa melihat services apa saja yang ada di dalam cluster service mesh kita. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat list of services-nya, namespace-nya, dia di-deploy di cluster mana, dan kita mendapatkan golden signal daripada services tersebut. Gitu, ada request per second, error rate, 50 percentile latency, 99 percentile latency. Dan selain daripada itu juga kita bisa mendapatkan dari sisi topologi. Nah, ini mungkin salah satu yang cukup menarik juga, karena kalau kita bicara mengenai microservices, of course service kita semakin banyak gitu ya, dan kita kadang-kadang butuh sesuatu yang bisa memvisualisasikan hal tersebut. Bagaimana services kita bisa berinteraksi satu dengan yang lainnya. Jadi ini topologi juga cukup membantu, di mana kita bisa melihat objek-objek services apa saja yang ada di dalam cluster kita. Dan kalau kita double click gitu ya, kalau kita expand, kita bisa melihat objek yang ada di dalam service itu. Contohnya kita punya single deployment of front end, dan di dalam single deployment of front end kita punya single pods of front end. Jadi di demo pada siang hari ini kita akan mencoba kalau kita punya service mesh, lalu kita punya second version, ceritanya developer punya versi yang kedua dan kita ingin melakukan deployment strategy, terutama kita ingin melakukan secara canary, bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut dan seperti apa yang bisa terreflect daripada Antos Service Mesh ini. Jadi kalau kita kembali lagi ke table view, sebenarnya ini secara overview, dan kalau kita ingin fokus ke salah satu service yang ada, kita bisa masuk ke dalam front end. Dan ketika kita masuk ke dalam front end, berarti kita akan fokus front end sebagai center of attention-nya kita. Jadi kita bisa lihat di sini front end sebagai service yang utama, dan kita bisa melihat bagaimana service-service yang lain bisa berinteraksi dengan front end. Mana komunikasi yang sifatnya inbound, mana yang sifatnya outbound, lalu matrix-matrix yang ada yang terjadi di sana,
kita bisa melihat akan semua hal itu, gitu ya. Dan satu hal yang menarik adalah karena kalau kita bicara soal service mesh, of course kita akan bicara soal multiple services. Berarti ada satu hal juga yang kita ingin manage adalah bagaimana kita bisa memonitor dan melakukan alerting. Di mana nanti kita bisa create SLO, kita bisa langsung create SLO di sini karena belum di-create khusus untuk demo ini gitu ya. Lalu kalau kita ingin create SLO dari sisi health, kita bisa create SLO, kita define SLI kita untuk services ini, mungkin kita bisa menggunakan, contohnya pada saat ini kita bisa menggunakan latency, lalu kita bisa melakukan request based untuk dari sisi metodologinya. Lalu dari sisi SLI kita ingin define latency-nya mau berapa, threshold-nya seperti apa. Contohnya mungkin di sini kita bisa menggunakan 200 millisecond dari sisi threshold yang kita inginkan. Dan dari sisi compliance period-nya kita bisa pilih mungkin calendar day, dan goal-nya saya ingin 99% performance-nya dari sisi SLO-nya. Kalau semua sudah oke, lalu kita bisa create SLO. Dan secara otomatis kita akan mendapatkan memaintain atau memonitor SLO yang sudah kita buat. Tetapi tidak hanya daripada itu, karena kalau kita punya multiple services dan di dalam single services kita punya multiple SLO, kita butuh alerting yang cukup baik supaya kita bisa memonitor dengan lebih mudah. Jadi kita bisa create alert di sini, dan dalam alert ini kita menggunakan burn rate policy gitu ya. Jadi nanti ada dokumentasi tersendiri untuk penjelasan bagaimana kita bisa melihat burn rate. Dimana pada dasarnya kalau kita punya error budget, jadi seberapa cepat error budget itu dibakar atau digunakan, itulah yang akan memunculkan daripada sisi error yang ada. Jadi kalau tadi kita bisa create dari sisi lookback durationsnya dan burn rate threshold-nya yang menyebabkan ada perhitungan berapa persen burn rate yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Jadi untuk mempercepat demo hari ini, saya menggunakan 1 menit dan burn rate-nya 1. Lalu kita bisa create notification channel, gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan email ataupun hal yang lainnya. Ataupun kalau teman-teman ingin menggunakan multiple notification channel, kita bisa define sendiri di bagian notification channel ini. Kita bisa manage, lalu ada beberapa opsi seperti PagerDuty Services, Slack, webhooks, email, SMS, call pops up. Jadi kita tinggal define sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini saya menggunakan email, lalu OK. Dan yang terakhir, kalau teman-teman punya quick fix ataupun knowledge base, kita bisa taruh di sini supaya jika terjadi alerting, kita punya satu quick information yang bisa kita pegang, either engineer siapapun yang bisa melakukan workaround daripada SLO yang terjadi, jika ada SLO breach yang terjadi. Lalu kita save, dan artinya di sini kita punya satu alerting yang sudah tersedia untuk kita gunakan. Lalu ada beberapa informasi lainnya seperti metrics, connected services, dan untuk demo hari ini, saya ingin fokus ke satu hal, yaitu adalah traffic yang cukup berguna. Hari ini kita ingin berbicara mengenai deployment strategy dan canary, gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal keadaan yang sekarang, kita punya satu buah service namanya front end, dan di dalam satu buah service front end ini kita punya satu buah versions of front end deployment, gitu ya. Lalu kita akan coba bagaimana kalau kita ingin melakukan canary deployment. Kita punya second versions, gitu ya. Jadi izinkan saya pindah ke tab ini. Ini adalah tab dari sisi Cloud Shell. Jadi teman-teman, yang cukup menarik adalah karena tadi kita underlying daripada teknologinya adalah Istio OSS, berarti kita bisa menggunakan konfigurasi daripada Istio untuk melakukan traffic splitting, dan di saat yang sama berarti kita harus create deployment yang baru untuk versi yang kedua. Jadi saya punya dua buah file yang sudah saya modif saat ini. Ini adalah file yang pertama dengan deployment yang pertama. Saya punya version yang pertama, version 030 untuk Bank of Antos. Teman-teman bisa cari di GitHub, ada namanya Bank of Antos untuk melakukan testing. Lalu saya akan create deployment yang kedua untuk front end version yang kedua. Dan saya letakkan image-nya ada di artifact registry dalam GCP, gitu ya. Jadi ini anggapannya adalah versi yang kedua yang saya ingin lakukan deployment. Oke, dari sisi service, kita menggunakan service yang sama, dan dari sisi front end, kita akan melakukan deployment
dari sisi front-end ingress, kita akan mengganti dari sisi konfigurasi virtual service yang ada. Jadi kita akan create 2 buah destinations, ada versi yang pertama dengan 70% weight, dan versi yang kedua dengan 30% weight. Kita kira-kira ada destination rule, tapi di saat yang sama saya ingin deploy virtual service menggunakan balance reader. Gitu. Jadi nanti kalau saya akan bicara kenapa saya menggunakan virtual service balance reader adalah untuk menambahkan fixed delay ke service balance reader untuk mengubah dari sisi, jadi nanti akan ada delay ataupun latency yang terjadi increase ke front end service yang ada karena cukup coupled ke front end services. Tapi izin, maaf, ada satu kesalahan tadi saya coba ganti ini dengan salah satu demo yang lain. Saya izin ganti menggunakan image yang berbeda. Saya menggunakan versi 5.0 gitu ya. Jadi ini adalah yang akan lakukan. Nah, yang cukup menarik adalah untuk melakukan deployment ini, kita bisa melakukan banyak cara, terutama dengan CI/CD pipeline kita, lalu ada deployment tersendiri, tetapi saat ini saya akan dibantu menggunakan Anthos Configuration Manager, di mana ACM akan melakukan scanning ke Git repo kita untuk melakukan deployment sesuai dengan apa yang ada di dalam Git repo kita, sehingga kita mendapatkan single point of truth gitu ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar GitOps operations, mungkin kita bisa menggunakan ACM untuk menggunakan GitOps tersebut. Jadi untuk melakukan hal tersebut, saya hanya tinggal melakukan explore ACM. Kita perlu ke foldernya. Oke, yang perlu kita lakukan karena saya sudah melakukan perubahan pada kedua file tersebut, jadi kita melakukan commit saja, hanya untuk percobaan aja. Jadi saya menggunakan lebih cepat, git add all, git commit, add canary plus delay, lalu git push master, origin master. Lalu kita melakukan, oke. Oke, anggapan kita merubah sedikit filenya. Demo SM. Oke. Oke, anggap saja ada perubahan di situ. Maaf, ada kesalahan pada demo yang ada. Jadi kalau kita melakukan perubahan di situ, izinkan saya tes sekali lagi. Git status. Apakah saya ada di tempat yang berbeda? Oh, oke. Git alt master. Oke, maaf. Ada perubahan yang terjadi karena saya tadi lagi coba di branch yang lain. 030. Oke. Oke, izinkan saya copy dulu file yang saya inginkan, front end. Maaf ya teman-teman, ada kesalahan. Ini deg-degan kalau lagi live demo. Oke, dan konfigurasi yang kedua. Dan salah satu yang cukup menarik adalah kalau kita menggunakan YAML configuration seperti ini, kalau kita punya pipeline kita sendiri untuk melakukan rendering daripada file YAML, sehingga kita tidak perlu melakukan ini secara manual gitu ya. Tapi hari ini saya menunjukkan secara manual karena untuk mempercepat daripada kita menggunakan pipeline yang ada. Git add all, git commit, and add canary, plus delay, git push, master, origin. Sorry. Oke, jadi kalau kita push konfigurasi kita ke repo yang kita sudah konfigurasikan, jadi kalau kita pergi ke Anthos ini, kita punya satu buah menu namanya Configure Manager. I hope kita masih kelihatan. Tapi oke, kalau teman-teman lihat di sini, jadi ACM akan selalu scan daripada Git repo yang saya gunakan, which is on the branch master.
Lalu dari sana dia akan melihat apakah ada perubahan manifest yang ada. Jika ada perubahan, dia akan melakukan deployment tersebut ke cluster yang sudah kita define. Gitu ya. Jadi mungkin kita akan cross-check dulu apakah sudah berubah. Oke, jadi kalau di namespace Bank of Antos, teman-teman bisa lihat di sini, ini baru 21 detik yang lalu, jadi ada perubahan yang terjadi karena kita mengubah manifest pada Git repo yang saya gunakan. ACM akan melakukan deployment sesuai dengan perubahan tersebut, dan kita akan tunggu sebentar sampai semua cukup running. Ya. If everything is running, seharusnya kalau kita pergi ke sini, this is the front end of Bank of Antos, jadi kalau teman-teman ingin gunakan, nah, kita bisa melihat sekarang ada second versions gitu ya. Jadi ini adalah versi yang kedua dan ini adalah versi yang pertama gitu. Jadi kira-kira ada canary deployment dengan way tertentu yang kita bisa lakukan. Of course banyak sekali feature daripada Istio yang tidak mungkin kita define satu persatu di sini. Tetapi yang cukup menarik adalah hal yang kedua gitu ya. Nanti kita akan lihat dari sisi timeline apakah sudah berubah karena kita butuh waktu sedikit untuk telemetrinya berubah. Tapi cukup ada satu hal yang menarik adalah ketika kita melihat dari sini, jadi izinkan saya kembali ke timeline yang ke overview daripada dashboard tersebut. Kalau kita lihat dari sisi topologi, kita bisa melihat bahwa ada perubahan yang terjadi. Jadi ada front-end deployment versi 2, ada front-end deployment versi yang pertama. Nah, ada satu lagi, kenapa kok ada satu pot yang ini? Karena kita menggunakan time span satu jam gitu ya. Jadi sebelumnya ada deployment yang lama, ada pot yang lama, jadi masih terlihat di sini. Jadi kalau kita mau, nanti kita bisa arahkan ke latest, keadaan yang latest. Oke, jadi kita bisa melihat perubahan-perubahan yang terjadi daripada overview yang ada. Dan kalau kita kembali kepada front end kita, teman-teman bisa lihat di sini ada warning gitu ya. Jadi sebenarnya alert itu sudah terjadi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini merah. Ini adalah terjadi ketika burn rate-nya sudah melebihi daripada threshold yang kita define di alert kita. Jadi kalau kita bisa lihat di sini, ada 99% latency, mungkin belum kelihatan, karena kita butuh telemetri yang terbaru. Kita bisa lihat di sini, at least dari sisi load generator, di mana dia menciptakan traffic ke front end kita, ada perubahan yang cukup signifikan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita menambahkan 3 detik delay dengan fault injection daripada feature Istio ke balance reader, dan balance reader highly coupled dengan ledger writer dan front end. Itulah yang menyebabkan load generator jadi tinggi untuk dari sisi latency-nya. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari sini, kita bisa melihat bahwa alert sudah fired gitu ya. Jadi izinkan kalau saya sudah terima alert-nya, kira-kira kita akan mendapatkan alert seperti ini. Gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan, oke, burn rate kita sudah tercapai threshold-nya, please check up sebelum terjadi sesuatu yang mengakibatkan service kita either degraded atau down. Gitu ya. Jadi kita menggunakan burn rate instead of keadaan untuk mencegah hal ini impact kepada production kita. Jadi mungkin teman-teman sejauh ini untuk demonya, I think that's all from us. Saya izin untuk terima kasih ke teman-teman untuk mendengarkan walaupun ini penghalang antara istirahat makan siang teman-teman. Jadi dari saya Glenn, mungkin dari Mas Angga ada mau tambahkan sesuatu? Udah off-run juga ya, terima kasih teman-teman yang udah pay attention dan